Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bersama kami Madrasah Aliyah Negeri 1 Karanganyar dalam dakwah Ramadan Daring 2020. Ramadan bulan yang penuh berkah. Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Di tengah wabah yang tengah merajalela, kalangan umat baik muslim maupun non-muslim di seluruh penjuru dunia, tidaklah semestinya kita berhenti untuk melakukan kebaikan di bulan yang baik ini. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, dia mendapatkan seperti pahala orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Seperti kajian yang akan disampaikan salah satu ustadzah terbaik Madrasah Aliyah Negeri 1 Karanganyar, yakni Ustadzah Maila Setiawati, MPDI. Pemirsa yang berbahagia, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ayat tersebut menjelaskan tentang bahwasanya Allah akan memberi ujian kepada umat manusia, baik itu berupa ketakutan atau rasa khawatir, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa atau dengan adanya kematian, serta kekurangan buah-buahan. Akan tetapi di penghujung ayat itu adalah ada kabar gembira. Di situ, wabasyirus sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang mau bersabar. Muslimin muslimat rahimakumullah. Ramadan kita kali ini sangat berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Karena Ramadan kita kali ini adalah Ramadan yang istimewa, Ramadan yang spesial. Kenapa istimewa? Karena Ramadan kita kali ini nggak sama dengan Ramadan kita sebelumnya. Ramadan sebelumnya mungkin kita bisa bebas beraktivitas di luar rumah, bebas bekerja, tapi kali ini kita sangat dibatasi kegiatan di luar rumah. Karena pada saat ini kita sedang ditimpa musibah, yaitu dengan adanya pandemi COVID-19 atau yang kita kenal dengan mewabahnya virus corona. Akan tetapi virus ini tidak hanya menyebar di Indonesia, sehingga negara-negara lain pun juga merasakan musibah yang sama. Lalu apa yang akan kita lakukan di saat seperti ini? Insya Allah, apa yang kita lakukan selama masih bernilai baik, bernilai ibadah, apalagi pada saat bulan Ramadan, yang melakukannya adalah orang yang berpuasa, insya Allah rezekinya, pahalanya akan dilipat gandakan. Doa-doa yang dipanjatkan pun insya Allah akan diijabah. Mungkin sebelumnya adalah suatu hal yang agak susah bagi orang tua untuk bisa berkumpul bersama dengan keluarga. Mungkin ketemu dengan anak ketemu dengan orang tua hanya di saat-saat tertentu, mungkin sore atau bahkan mungkin malam. Sampai rumah juga mungkin sudah capek sehingga interaksi komunikasi dengan keluarga itu menjadi tidak terlalu baik. Bahkan kadang tegur sapa juga sangat minim. Tapi Allah memberi kita musibah yang kita bisa ambil hikmah, yaitu insya Allah dengan kondisi seperti ini, frekuensi bertemu dengan keluarga lebih banyak, kualitasnya juga insya Allah akan lebih baik. Tidak hanya sekedar bertemu, tapi bahkan bisa kita lakukan dengan beribadah bersama. Mungkin sebagai orang tua, saat inilah kita bisa menanamkan nilai-nilai yang luhur, akhlak-akhlak terpuji kepada anak-anak kita, yang mungkin sebelumnya kita mungkin agak menyepelekan atau susah cari waktu untuk menanamkan nilai-nilai itu. Bagi anak-anak,
mungkin saat seperti inilah kita bisa memaksimalkan diri untuk birrul walidain. Kalau dulu mungkin alasannya pulang sore, sudah capek, kegiatan di sekolah, kegiatan di luar rumah, sudah nggak ada waktu membantu orang tua. Sekarang justru saat seperti ini kamu bisa memaksimalkan waktu untuk membantu orang tua kalian. Dan insya Allah semuanya nanti akan bernilai ibadah. Adapun amalan-amalan yang kita bisa lakukan adalah di samping puasa, yaitu bisa sholat berjamaah. Bisa sholat fardu, bisa juga yang kalau kita dalam kondisi Ramadan seperti ini, yaitu kita sholat tarawih bersama di rumah. Sholat tarawih di rumah kita juga insya Allah pahalanya tidak akan beda dengan sholat yang kita lakukan di masjid. Amalan yang berikutnya adalah sedekah. Sedekah di saat seperti sekarang ini, itu insya Allah akan lebih baik nilainya. Apalagi kondisi seperti sekarang ini banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang sedang dalam kondisi yang sangat tidak baik. Mungkin kita masih sangat layak untuk bersyukur, walaupun mungkin kita merasa kita sudah lebih tidak baik dibandingkan yang lain. Tapi ketika kita melihat orang lain, kita melihat orang-orang di sekitar kita, insya Allah kita akan bisa lebih bersyukur. Banyak sekali akan kita temui, akan kita dapati orang-orang yang kondisinya tidak lebih baik dari kita. Sehingga sedekah akan menjadi salah satu jalan, salah satu cara untuk mengaplikasikan rasa empati kita kepada orang lain. Karena nilai ibadah itu insya Allah, atau nilai amalan itu insya Allah dilihat dari dua sisi cara pengukurannya. Yang pertama adalah biqadril masyaqqah. Semakin dari segi itu, biqadril masyaqqah itu maksudnya adalah dari segi kesulitan. Semakin sulit suatu perbuatan atau amalan itu kita lakukan, insya Allah pahalanya akan lebih banyak atau lebih baik. Yang kedua adalah biqadril manfaah. Semakin banyak pahala yang kita bisa ambil atau yang bisa diambil orang lain dari amalan kita, insya Allah pahalanya juga akan lebih baik dan lebih banyak. Amalan yang berikutnya adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau biasanya kita membaca Al-Quran, bertadarus bersama di masjid, karena kondisi seperti sekarang ini, kita juga bisa laksanakan bersama-sama di rumah. Bersama orang tua, bersama anak-anak, beserta pasangan. Insya Allah, di samping mendatangkan pahala, itu juga akan mempererat rasa kekeluargaan di dalam keluarga kita masing-masing. Mungkin teknisnya bisa dibagi, kamu membaca, kita bareng-bareng saat ini, kita membaca juz ini, juz sekian, besok lagi kita lanjutkan. Itu insya Allah rasa kekeluargaan akan tumbuh, rasa cinta kasih sayang di dalam keluarga akan semakin erat. Berikutnya yaitu menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Karena dalam menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur itu, di dalamnya itu ada banyak kebaikan dan keberkahan. Yang berikutnya adalah memperbanyak zikir, memperbanyak doa, dan memperbanyak istighfar. Nabi bersabda, doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka, itu doanya tidak akan ditolak. Oleh karena itu, kita mencoba, berusaha untuk bisa melaksanakan hal-hal seoptimal mungkin yang kita bisa lakukan di rumah. Selama itu amalan-amalan itu bersifat baik, insya Allah juga nilainya akan baik. Wallahu fi aunil abdi, makanil abdu fi auni ahi. Allah senantiasa akan menolong hambanya selama hambanya mau menolong orang lain. Banyak hal yang kita bisa lakukan dari rumah. Insya Allah, dengan beribadah di rumah, pahala tetap berlimpah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.